go back. I'm here, baby, waiting for it. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Berlian Ayu Lestari dari tim MMDC IAIN Jember dari Tadris Biologi. Nah, kita kali ini akan membahas tentang virus. Sekilas virus sama bakteri ini hampir sama ya, namun mereka memiliki beberapa perbedaan, dan itu tidak sama. Virus sendiri, kemudian bakteri itu sendiri. Nah, sering juga kita anggap bahwa virus dan bakteri itu merupakan organisme yang jahat. Namun itu juga tergantung jenisnya. Ada juga kok virus dan bakteri yang menguntungkan. Nah, contohnya di dalam pencernaan kita itu terdapat 380 triliun bakteri yang membantu sistem pencernaan kita. Kemudian virus juga ada yang menguntungkan. Nah, kali ini kita akan membahas perbedaan virus dan bakteri. Bakteri merupakan sel yang hidup, kemudian virus adalah makhluk hidup transisi. Dikatakan sebagai makhluk hidup transisi, dia itu bisa disebut makhluk hidup, namun bisa disebut juga benda. Kenapa kok disebut benda? Karena dia mampu dikristalkan dan tidak memiliki syarat sebagai makhluk hidup. Terus kenapa kok dia dikatakan sebagai makhluk hidup? Karena dia mampu berkembang biak. Nah, selanjutnya bakteri itu ukurannya kecil, namun virus lebih kecil lagi, dapat dilihat oleh mikroskop elektron. Selanjutnya, bakteri itu mampu tumbuh kembang sendiri, sedangkan virus harus menempel pada inangnya, jadi dia bersifat parasit. Cara melawan bakteri itu menggunakan antibiotik, sedangkan virus itu menggunakan vaksin atau antivirus. Oke, itu tadi tentang perbedaan bakteri dan virus. Sekarang ciri-ciri virus. Virus merupakan organisme yang berukuran sangat kecil yang bisa dilihat hanya oleh mikroskop elektron. Kemudian dia tidak mampu melakukan metabolisme sendiri. Dia bersifat parasit obligat. Kemudian hanya tersusun dari selubung protein dan asam nukleat. Oke, itu adalah beberapa ciri-ciri dari virus. Kemudian adapun struktur tubuhnya itu terdiri dari selubung protein atau kapsid adalah pembungkus asam nukleat. Jadi di tengahnya itu adalah asam nukleat atau DNA ya. Dan kapsid itu sendiri tersusun dari subunit protein yang disebut kapsomer. Yang kedua adalah asam nukleat. Asam nukleat ini membawa informasi genetika. Asam nukleat virus tersendiri itu terdiri dari DNA atau RNA saja. Kemudian kita membahas tentang peranan virus. Peranan virus ini seperti yang saya katakan tadi, ada yang merugikan juga ada yang menguntungkan. Yang pertama adalah yang merugikan. Yang merugikan contohnya seperti SARS. SARS itu singkatan dari Severe Acute Respiratory Syndrome, yaitu disebabkan oleh coronavirus atau virus DNA yang menyerang sistem pernafasan dan penyebarannya melalui kontak dengan penderita. Selanjutnya yaitu penyakit Ebola. Ebola disebabkan oleh Ebola virus. Penyakit ini merupakan mematikan, ditandai dengan demam disertai pendarahan. Ebola virus ini menyerang sel-sel pertahanan tubuh. Kemudian ada lagi virus yang menyebabkan influenza atau flu. Itu juga disebabkan oleh virus. Juga ada lagi rabies. Rabies ini merupakan penyakit yang menyerang otak atau sistem saraf. Virus rabies ini dapat menginfeksi hewan-hewan bertubuh berdarah panas. Contohnya seperti kucing, anjing, kera, dan lain-lain. Tanda-tandanya orang yang terkena virus rabies ini dia mengalami demam, sakit kepala, lesu, mengigau, halusinasi,
terus mengalami ketakutan terhadap air dan lain-lain. Nah, virus ini ditularkan melalui air liur dan dapat juga masuk ke dalam luka yang terbuka ya. Pengobatan penyakit rabies ini sendiri dapat dilakukan dengan pemberian vaksin rabies. Penyakit yang selanjutnya adalah mata belek ya. Yang ada di sini biasanya kalau bangun tidur itu kalau berlebihan juga itu disebabkan oleh virus. Tanda-tanda terjangkit oleh virus mata belek ini mata terasa bengkak, gatal, berair, dan mengeluarkan kotoran. Oke, itu tadi adalah penyakit mata belek. Yang selanjutnya adalah penyakit campak. Penyakit campak ini disebabkan oleh virus morbili. Biasanya menjangkit pada anak-anak. Cacar ini biasanya terjadi pada kulit ya. Tanda-tandanya seperti dia merasakan demam. Terus di bagian kulitnya itu kayak muncul ruam-ruam gitu. Oke, dan selanjutnya adalah virus polio. Kemudian ada demam berdarah. Itu disebabkan oleh virus dengue yang dibawa oleh nyamuk Aedes aegypti. Kemudian ada virus HIV yang menyebabkan AIDS. AIDS itu apa sih? AIDS itu merupakan kumpulan gejala dari penyakit yang disebabkan oleh virus HIV yang menyerang sistem kekebalan tubuh. Kemudian ada cacar air. Cacar air itu disebabkan oleh Varicella zoster, nama virusnya. Mungkin itu saja dari beberapa penyakit yang disebabkan oleh virus. Kita pindah ke peran virus yang menguntungkan. Nah, seperti yang saya katakan tadi, virus itu tidak semuanya jahat, dia juga ada yang baik. Contohnya, yang pertama adalah pembuatan vaksin. Vaksin ini fungsinya adalah untuk membuat antibodi terhadap patogen, menghasilkan antibodi terhadap patogen yang kemungkinan akan menyerang pada tubuh kita. Karena vaksin itu sama dengan virus ya, virus yang dimasukkan ke dalam tubuh. Sekali virus itu masuk ke dalam tubuh, tubuh telah mengenali, dan suatu saat nanti kalau virus itu masuk, dia tidak akan bisa lagi karena di dalam tubuh sudah mengenali virus tersebut dan memiliki antibodinya. Jadi itu gunanya vaksin. Kemudian yang kedua adalah pembuatan pelawan racun atau antitoksin. Antitoksin ini menggabungkan antara DNA virus dengan DNA yang lainnya yang menguntungkan. Dalam hal ini, DNA virus digabungkan dengan DNA manusia yang mengawasi sintesis perlawanan racun. Jadi, virus ini juga mampu digunakan untuk pembuatan antitoksin atau anti racun. Oke, yang selanjutnya adalah pelemahan bakteri. DNA dari virus lisogenik yang kemudian memasuki bakteri patogen membuat bakteri itu jadi tak berbahaya jika masuk ke dalam tubuh manusia. Itu adalah fungsi dari pembuatan pelemahan bakteri. Oke, yang terakhir, pemanfaatan virus dalam dunia kedokteran. Dalam dunia kedokteran ini, virus digunakan sebagai alat diagnosa. Kemudian, virus dapat dimanfaatkan untuk membuat peta kromosom yang penting dalam dunia kedokteran yang dapat membantu dalam menjalankan tugasnya. Maksudnya, dapat membantu dokter dalam menjalankan tugasnya. Nah, itu tadi beberapa contoh peranan virus, ada yang menguntungkan dan juga ada yang merugikan. Nah, di sini Ibu juga punya video yang akan Ibu tayangkan di sini. Mohon simak baik-baik ya.
Bentuknya sama-sama kecil, tapi sekalinya bikin ulah satu dunia yang kerepotan. Mereka adalah virus dan bakteri, organisme yang paling suka disalahin kalau ada orang yang sakit. Tapi sebenarnya, seperti yang sering kalian tanyakan ini, apa sih bedanya mereka dan manakah yang lebih mematikan? Simpelnya banget, kalian mesti tahu dulu kalau dua-duanya itu bisa mematikan. Ya, karena mematikan atau enggak tergantung jenis virus atau bakterinya. Misalnya penyakit tuberkulosis atau TBC, jadi salah satu penyakit paling mematikan di dunia yang disebabkan sama bakteri. Buat virus, nggak perlu ditanya lagi. Tapi fakta mengejutkannya, bakteri dan virus pun nggak selalu mematikan. Bahkan lucunya bisa nolongin kita juga. Di perut kita contohnya, itu jadi tempat tinggal 380 triliun bakteri yang ngebantu sistem pencernaan. Sama halnya kayak virus, yang juga bisa ngebantu ngelawan bakteri jahat dan nyelamatin nyawa manusia. Jadi intinya, mereka berdua ternyata hanya mematikan kalau nginfeksi tubuh kita. Terus kalau gitu, apa yang sebenarnya ngebedain mereka? Simpelnya banget, mereka itu beda banget. Dari wujudnya aja, bakteri itu sel yang hidup, sementara virus itu benda biologis yang nggak bisa dibilang hidup juga. Kalau dari ukuran, bakteri itu jelas kecil banget, tapi virus itu ternyata jauh lebih kecil lagi, bahkan nggak bisa dilihat pakai mikroskop biasa. Dari cara tumbuh kembangnya pun berbeda. Dari miliaran tahun lalu waktu manusia belum ada, bakteri bisa tumbuh kembang sendiri, sedangkan virus cuma bisa bertahan kalau numpang di makhluk hidup lain dan nipu mereka sampai sel-selnya rusak. Tapi kalau udah sama-sama nyakitin tubuh, kita pun mesti nyiapin taktik yang berbeda. Antibiotik untuk bakteri dan vaksin atau antivirus untuk virus. Oke, lalu apa yang bikin mereka bisa mematikan? Simpelnya begini, karena mereka punya banyak taktik buat menginfeksi. Bakteri jahat adalah makhluk yang siap nyerang tubuh dengan memperbanyak diri atau ngehasilin racun dan akhirnya ngeganggu kerja suatu organ. Sedangkan virus itu paling jago nyerang kita karena bisa ngenalin dan nargetin sel yang mau dia rusak. Mereka akan nerobos masuk ke dalam sel itu, ngehack inti selnya, dan selnya pun mati dan virus-virus baru akhirnya tercipta. Ya, virus ini jago banget nyerang kita, seakan dia hidup dan bisa mikirin strateginya. Tapi bukankah mereka nggak dihitung sebagai makhluk hidup? Ini adalah wujud para virus sebenarnya. Walaupun sangat amat kecil, mereka lah makhluk paling banyak di bumi. Kalau semua virus ini kita jajarin, panjangnya akan mencapai 100 juta tahun cahaya, melewati tata surya, melintasi galaksi Bima Sakti hingga 2000 galaksi lainnya. Apakah mereka makhluk hidup? Iya, tapi enggak juga. Makanya mereka dinamain makhluk hidup transisi. Dianggap nggak hidup karena nggak ngalamin metabolisme, tapi dianggap hidup karena bisa berkembang biak. Tapi berkembang biaknya pun tergantung sama organisme lain, dan gak jarang itu kita manusia. Dan dalam semua proses itulah kita pun bisa terinfeksi oleh mereka. Ya, virus dan bakteri yang berkali-kali lipat lebih kecil dari kita sama-sama bisa mematikan. Tapi bukan berarti kita langsung nyerah gitu aja di hadapan mereka. Semua ada cara ngelawannya. Pakai antibiotik, pakai vaksin, pakai sabun, atau bahkan jaga jarak dan berdiam di rumah. Pilihannya balik ke kita. Dan seperti biasa, terima kasih. Nah, itu tadi adalah
contoh video yang menerangkan tentang perbedaan virus dan bakteri dan bagaimana pencegahannya ya. Mungkin sekian dari pertemuan kali ini. Apabila ada salah kata maupun perbuatan, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.